أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت وقد لرون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسروا على أمور الدين. رب اهتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 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 'al
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ya ayuhal hadirun, uzikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji sebagaimana dicontohkan oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada hari ini yaitu keutamaan sifat sabar. Di dalam perjalanan hidup sering kita dihadapkan kepada bermacam-macam keadaan, suka dan duka, lega dan kecewa, sehat dan sakit, bahagia dan derita, semuanya datang dan pergi silih berganti. Menghadapi keadaan yang demikian memerlukan ketabahan dan kesabaran. Sabar dalam arti tabah dan tahan uji, menerima segala yang menimpa kepadanya serta berupaya melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapinya, baik dalam mengabdi kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintahnya, maupun dikala meninggalkan larangannya. Atau ketika menerima cobaan Allah, sebagai muslim hendaknya kita senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai benteng pertahanan rohani. Firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Ali Imran ayat 200. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala malapetaka dan bencana yang menimpa manusia adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang durhaka, yaitu sebagai peringatan agar mereka menghentikan kedurhakaannya dan sebagai ujian dari Allah kepada orang mukmin untuk menguji kesabaran dan ketakwaan hambanya. Bila mana orang mukmin yang mendapat ujian itu ternyata sabar dan tabah menerimanya, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Tetapi bila mana mereka tidak tahan uji, tidak tabah menghadapinya, maka derajatnya pun akan jatuh dan tidak lulus dalam ujian. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqzim minal amwali wa anfus wassamara wa basyiril sabirin. Dan sesungguh akan kami beri cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula yang artinya, apakah kalian mengira bahawa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian cobaan sebagaimana halnya terhadap orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka pernah ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan oleh bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang mukmin bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah?
Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Al-Baqarah ayat 214. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang mukmin akan diuji keimanan dan kesabarannya oleh Allah dengan bermacam-macam musibah. Semakin tinggi derajat iman dan takwa seseorang, akan semakin berat pula ujian dan cobaan yang diterimanya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa ujian itu ada kalanya sampai kepada batas maksimal atau ukuran manusia. Apabila sudah demikian keadaannya, maka tidak lama lagi Allah akan mencabutnya dan ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Dan perlu disadari pula bahwa Allah memberikan cubaan kepada seorang mukmin merupakan bukti kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu abadan ibtalahu la yasma'a la darru'ah." Bila mana Allah mencintai hambanya, Ia akan mengujinya untuk mendengarkan ratapan dengan merendahkan diri. Hadis riwayat Baihaqi dan Darlami. Hari ini sidang Jumat yang berbahagia. Dari ujian tersebut maka jelaslah keutamaan sifat sabar. Dengan bersabar kita akan memperoleh keberhasilan, kemenangan dan kemudahan. Kita menyadari bahwa tak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Penderitaan lahir maupun batin harus kita hadapi dengan kesabaran. Karena di balik penderitaan itu Allah menjanjikan kemudahan dan kegembiraan. Orang yang bersabar tidak mudah putus asa di waktu mendapat kesulitan dan problema hidup, tetapi menerima semuanya itu dengan suatu kenyataan, di samping berusaha untuk memecahkan problem yang dihadapinya. Sabar adalah sifat mulia yang disukai Allah. Dengan kesabaran tak akan menjadi lemah jiwa seseorang menghadapi segala musibah. Juga dengan kesabaran tak akan pernah patah semangat oleh kesulitan apapun. Kesabaran adalah menjadi barometer bagi keimanan dan ketakwaan seseorang. Firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan berapa banyak Nabi berperang bersama-sama sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146. Dan perlu kita ketahui bahwa yang disebut ujian atau cobaan Allah itu tidak hanya merupakan penderitaan, akan tetapi keberuntungan dan kesenangan merupakan ujian. Apakah dengan kesenangan itu ia akan bersyukur kepada Allah atau mengkufuri nikmatnya? Sebagai firman Allah di dalam Al-Quran, "Hadza min fadli li Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Inilah kemurahan Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku akan bersyukur atau mengkufuri nikmatnya. Surah Al-An'am ayat 40. Jadi tegasnya, sabar dapat kita bagi menjadi tiga hal, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan Allah. Hari ini sidang Jumat yang berbahagia. Mengakhiri khutbah ini, kami mengajak hadirin, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita dengan menunjukkan sifat sabar dalam menerima segala cobaan dan ujian Allah, serta mensyukuri segala nikmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalana minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مقارم الأمور ويغره سفاسفا، يحب من عباده أن يكونوا في تكمول إسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.